Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai liquid level system atau pemodelan dynamic dari liquid level system. Oke, kita lihat di sini ada sebuah tangki dengan bagian inflow-nya adalah terdapat sebuah control valve. Kemudian di bagian outflow-nya juga terdapat sebuah valve. Nah, ada beberapa parameter yang perlu kita pahami di sini. Di bagian inflow terdapat atau diketahui inflow rate-nya. Di sini disimbolkan dengan QE. Kemudian ada juga outflow rate-nya di bagian keluaran di sini, keluaran dari tangki yang disimbolkan dengan QO. Kemudian ada juga di sini tinggi dari permukaan liquid yang ada di dalam tangki dan di sini disimbolkan dengan H. Kemudian ada juga C, capacitance, yang merepresentasikan perubahan jumlah liquid yang ada di dalam tangki dibagi dengan perubahan yang terjadi pada ketinggiannya, dan ini berupa konstanta. Sedangkan R di sini atau resistance merupakan hambatan. Nah, hambatan di sini maksudnya adalah mendefinisikan perubahan change in level difference of two tanks. Jadi perubahan yang terjadi pada perbedaan level antara dua tangki. Nah, dua tangki di sini maksudnya adalah tangki sebelum valve dan juga tangki setelah valve. Karena setelah valve di sini tidak ada lagi tangki, maka bisa kita asumsikan untuk levelnya ini adalah 0. Nah, kemudian untuk change in flow rate di sini maksudnya adalah flow rate yang melewati dari valve atau Q0 itu sendiri. Nah, ini sedikit beberapa penjelasan mengenai sistem yang akan kita bahas pemodelan dinamiknya. Selanjutnya, kita akan mulai dengan hukum kekekalan massa atau Law of Conservation of Mass. Nah, di dalam hukum kekekalan massa ini kita mengetahui bahwa rate of accumulation of mass in the tank itu is equal to rate of mass in minus rate of mass out. Di sini maksudnya adalah rate atau perubahan dari akumulasi massa yang ada di dalam tank itu sebetulnya sama dengan perubahan yang terjadi pada massa yang masuk ke dalam tangki dikurangi dengan perubahan yang terjadi pada massa yang keluar dari tangki. Oke, mari kita perlahan mencoba memahami. Jadi rate of accumulation of mass in the tank ini ada di dalam sini, sedangkan rate of mass in itu ada di sini, kemudian rate of mass out itu ada di sini. Nah, perubahan yang terjadi di sini itu sama dengan perubahan yang
ada di input dikurangi dengan perubahan yang ada di output. Nah, itu yang berlaku di dalam hukum kekekalan massa. Nah, kemudian di sini untuk mendefinisikan perubahan akumulasi massa yang ada di dalam tangki bisa kita dapatkan melalui differential of M. Ini sebetulnya M ya, differential of M terhadap waktu over time. Nah, kemudian dari massa itu sendiri bisa dijabarkan menjadi perkalian antara density di sini rho dikalikan dengan volume of the tank atau volume dari tangki tersebut. Tentu volume yang dimaksud di sini adalah volume yang diisi oleh liquid. Nah, volume yang diisi oleh liquid di dalam tangki ini bisa didefinisikan sebagai perkalian antara capacitance dengan H. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa volume tersebut setara dengan atau proporsional terhadap perkalian antara capacitance dengan H. Jika ternyata hubungannya tidak linier, mungkin persamaannya menjadi berubah. Salah satu contohnya misalkan C dikali akar H. Tapi kali ini kita mengasumsikan bahwa volume yang ada pada liquid di dalam tangki setara dengan C dikalikan dengan H. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian persamaan ini sama dengan rho dikalikan QI atau mass flow rate, inflow rate yang ada pada bagian masukan atau yang masuk ke dalam tangki. Kemudian untuk rate of mass out-nya adalah rho atau density dikalikan dengan outflow rate. Saya rasa untuk bagian ruas kanan ini tidak menjadi masalah, maka kita akan fokus pada ruas kirinya saja. Di sini kita tahu bahwa rho ini bersifat konstan. Maka dari itu bisa kita keluarkan dari diferensialnya, karena mau berubah waktunya sampai kapanpun rho akan bernilai konstan. Dan itu berlaku pula untuk C di sini atau capacitance. Nah, kemudian karena kita ketahui bahwa rho atau density yang ada pada tangki di sini setara dengan atau nilainya sama dengan density yang masuk maupun keluar, maka bisa kita hilangkan komponen density di dalam persamaan ini sehingga menjadi C dHdt sama dengan QI minus QO. Nah, dari definisi mengenai R atau resistance yang ada pada valve, kita dapat memperoleh hubungan antara QO dan H. Definisi dari R tersebut adalah ini. Nah, di sini kita tahu R atau resistance yang ada pada valve di sini itu setara dengan perubahan yang terjadi pada perbedaan level dari dua tangki. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dua tangki ini maksudnya adalah setelah dan sebelumnya, setelah valve dan sebelum valve.
Karena setelah valve tidak ada tangki, maka bisa kita asumsikan change in level difference of two tanks ini sama dengan H itu sendiri. Kemudian untuk change in flow rate ini adalah flow rate yang melewati pada valve tersebut, karena kita tahu flow rate yang melewati adalah QO, maka di bagian penyebutnya ini diganti dengan QO, sehingga R di sini equals to H dibagi dengan QO. Nah, setelah kita tahu R sama dengan H per QO, maka persamaan ini atau pemahaman ini bisa kita substitusi ke dalam persamaan. Namun demikian, saat kita ingin mensubstitusikan, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu mana inputnya dan mana output dari sistem tersebut. Di sini bisa kita lihat, ini persamaan ini mendefinisikan pemodelan dinamik dalam bentuk persamaan diferensial dengan mengasumsikan QI sebagai input, sedangkan outputnya adalah H. Persamaan dinamiknya akan berbeda ketika kita mengasumsikan bahwa outputnya adalah QO atau flow rate yang ada pada keluaran dari tangki. Nah, di sini dari R sama dengan H per QO, kita substitusi ke dalam persamaan ini, kemudian QO kita ganti dengan H per R sehingga didapatkan persamaan diferensial sedemikian hingga dH dt sama dengan QI per C minus H per RC. This is the dynamics of the liquid level system with QI as the input and H is the output of the system. Nah, namun ketika kita memasukkan H sama dengan R kali QO, maka bisa kita dapatkan seperti ini, mengingat C dan juga R ini adalah konstanta, dia tidak terpengaruh dengan diferensial yang ada di sini, sehingga R-nya bisa bersatu dengan C di sini ya, sehingga bisa diubah ke ruas kanan berada di dalam penyebut, sehingga didapatkan dQO per dt equals to QI minus QO per RC. This is the dynamics of the system considering QI as the input and QO as the output. Jadi bisa kita definisikan bahwa sistem ini bisa dianggap sebagai suatu sistem dengan satu input dan juga dua output, namun bisa juga kita mengasumsikan sebagai satu input, kemudian satu output yang diukur dan satu output yang tidak diukur. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan mengenai pemodelan dinamik dari liquid level system. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih and bye.